Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perilaku individu. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Dasar-dasar perilaku individu. 1. Karakteristik biografis, yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, dan status kawin yang objektif dan mudah diperoleh dari rekaman pribadi. Umur atau age. Hubungan umur turnover. Umur meningkat maka tingkat turnover menurun. Alasannya karena alternatif pekerjaan atau opsi yang semakin sedikit. Penghasilan lebih tinggi yang telah diperoleh dan tunjangan pensiun yang lebih menarik. Hubungan umur absensi. Umur meningkat maka ketidakhadiran yang disengaja menurun dan ketidakhadiran yang tidak disengaja meningkat pula. Mengingat umur yang bertambah berarti adanya keluarga yang harus dibina. Ketidakhadiran yang disengaja jarang sekali dilakukan. Karena melihat pada nilai gaji yang terpotong bila tidak masuk kerja. Dan ketidakhadiran yang tidak disengaja meningkat pula, contoh bila ada salah satu anaknya yang sakit. Hubungan umur produktivitas. Umur meningkat, maka produktivitas menurun. Alasannya, menurunnya kecepatan, kecekatan, dan kekuatan. Juga meningkat kejenuhan atau kebosanan, dan kurangnya rangsangan intelektual. Namun ada juga studi yang mengemukakan bahwa hubungan umur dengan produktivitas ternyata tidak ada hubungannya sama sekali. Dengan alasan, menurunnya keterampilan jasmani tidak cukup ekstrim bagi menurunnya produktivitas. Dan meningkatnya umur biasanya diimbangi dengan meningkatnya pengalaman. Hubungan umur kepuasan kerja. Bagi karyawan profesional, umur meningkat, kepuasan kerja juga meningkat. Karyawan non-profesional, kepuasan merosot selama usia tengah baya dan kemudian naik lagi dalam tahun-tahun selanjutnya. Bila digambarkan dalam bentuk kurva, akan berbentuk kurva U atau curve. Jenis kelamin atau gender. Tidak ada berbeda yang signifikan atau bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dengan wanita. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Hubungan gender, turnover, beberapa studi menjumpai bahwa wanita mempunyai tingkat keluar yang lebih tinggi, dan studi lain menjumpai tidak ada perbedaan antara hubungan keduanya. Hubungan gender, absensi. Wanita mempunyai tingkat absensi yang lebih tinggi, dalam tanda kurung lebih sering mangkir, dengan alasan wanita memikul tanggung jawab rumah tangga dan keluarga yang lebih besar. Juga jangan lupa dengan masalah kewanitaan. Status kawin atau material status. Tidak ada studi yang cukup untuk menyimpulkan mengenai efek status perkawinan terhadap produktivitas. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, pergantian yang lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaannya. Masa kerja.
Tidak ada alasan bahwa karyawan yang lebih lama bekerja atau senior akan lebih produktif daripada yang junior. Senioritas. Masa kerja berkaitan secara negatif dengan kemangkiran dan dengan tingkat turnover. Masa kerja tinggi, tingkat absensi dan turnover rendah. Masa kerja rendah, tingkat absensi dan turnover tinggi. Kedua hal di atas berkaitan dengan negatif. Masa kerja tinggi, kepuasan kerja tinggi. Masa kerja rendah, kepuasan kerja rendah. Kedua hal di atas berkaitan secara positif. Kemampuan, yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 1. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental, biasanya berpikir, menganalisis, memahami, yang mana dapat diukur dalam terbentuk tes IQ. Dan setiap orang punya kemampuan yang berbeda. 2. Kemampuan fisik merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menurut stamina, kecepatan, dan kekuatan. 3. Kepribadian merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian terbentuk dari faktor keturunan, juga lingkungan, dalam tanda kurung, budaya, norma keluarga, dan pengaruh lainnya, dan juga situasi. Ciri dari kepribadian adalah merupakan karakteristik yang bertahan yang membedakan perilaku seorang individu, seperti sifat malu, agresif, mengalah, malas, ambisius, dan setia. 4. Proses belajar atau pembelajaran adalah bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku dan pahami bagaimana orang belajar. Belajar adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Belajar melibatkan perubahan atau baik ataupun buruk. Perubahan harus relatif permanen. Belajar berlangsung jika ada perubahan tindakan atau perilaku. Beberapa bentuk pengalaman diperlukan untuk belajar. Pengalaman dapat diperoleh lewat pengamatan langsung atau tidak langsung, atau membaca, atau lewat praktek. 5. Persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya. Distorsi persepsi atau penyimpangan persepsi. Persepsi relektif, orang-orang yang secara relektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Efek Balo menarik suatu kesan umum mengenai individu berdasarkan suatu karakteristik tunggal atau kesan pertama. Yang ketiga, efek kontras, evaluasi dari karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru dijumpai, yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Keempat, proyeksi, menghubungkan karakteristik pribadinya terhadap karakteristik pribadi orang lain. Yang kelima, stereotype, menilai seseorang atau dasar persepsi kita terhadap kelompok dari orang tersebut atau menggeneralisasikan. 6. Sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif, menguntungkan atau tidak menguntungkan, mengenai objek, orang, dan peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu. Dalam perilaku organisasi, pemahaman atas sikap penting karena sikap mempengaruhi perilaku kerja. Komponen sikap yang pertama,
Kognitif, segmen pendapat atau keyakinan dari suatu sikap. Yang kedua, afektif, segmen emosional dari suatu sikap. Yang ketiga, perilaku, suatu maksud untuk perilaku dalam suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. 7. Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya atau perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja mempengaruhi sikap. Baiklah, presentasi dari kelompok 3 sampai di sini saja. Terima kasih.